Pembahasan yang pertama yakni mengenai peradaban pra-Islam. Dalam masyarakat Arab terdapat berbagai tingkatan sosial yang memiliki perbedaan dalam kondisi maupun norma-norma mereka. Hubungan individu dengan keluarganya sangat diutamakan, dihormati, dijaga, bahkan dengan mengorbankan tumpahan darah. Prestasi dan keberanian seseorang sangat dihargai di masyarakat Arab tersebut. Jika seorang wanita tertarik pada seseorang, dia bisa memediasi perdamaian antara satu keluarga dengan keluarga lain, bukan konflik dan pertempuran. Namun, pria tetap dianggap sebagai pemimpin dalam suatu keluarga, dan apapun perkataannya itu harus diikuti oleh wanita. Pernikahan seorang perempuan juga memerlukan persetujuan dari wali perempuan, walaupun perempuan tidak memiliki hak untuk memilih pasangan sendiri. Pada zaman jahiliyah terdapat 4 jenis pernikahan. Yang pertama, pernikahan spontan, di mana pria mengajukan lamaran kepada wali perempuan dan mereka bisa menikahi wanita tersebut setelah memberikan mas kawin pada saat itu juga. Pria juga bisa mengajukan lamaran kepada pria lain yang menjadi wali perempuan. Pernikahan kedua yakni pernikahan istibdo, di mana seorang pria bisa mengatakan kepada istri yang baru bersuci dari najis, mereka berkata, temuilah seorang pria dan berkumpullah dengannya tanpa menyentuh istrinya. Dengan cara tersebut, ketika istrinya hamil oleh pria lain, suaminya dapat memutuskan apakah ingin bersama istrinya tersebut atau lebih memilih untuk meninggalkannya. Pernikahan yang ketiga yakni poliandri, di mana pernikahan ini melibatkan pernikahan seorang perempuan dengan beberapa pria. Biasanya kurang dari 10 orang yang semuanya berkumpul dengan perempuan tersebut. Setelah perempuan tersebut hamil, kemudian melahirkan, perempuan tersebut akan mengundang semua pria yang berkumpul dengannya dan mengatakan bahwa salah satu di antara mereka merupakan ayah dari anaknya. Pria yang telah dipilih oleh perempuan tersebut dapat mengambil anak dari perempuan tersebut. Yang keempat yakni pelacur, di mana seorang perempuan yang memiliki banyak pria sebagai pasangannya. Perempuan tersebut akan memasang bendera di pintu rumahnya untuk menunjukkan suatu ketertarikannya. Ketika perempuan tersebut hamil, kemudian melahirkan, perempuan tersebut mengumpulkan semua pria yang pernah bersamanya. Kemudian akan diadakan undian untuk menentukan pria mana yang berhak untuk mengambil anak yang ada dalam kandungannya. Dan keputusan yang telah dibuat perempuan tersebut itu tidak bisa diganggu-gugat atau tidak bisa ditolak. Selama masa jahiliyah ini, poligami merupakan suatu norma tanpa batasan minimal, dan mereka bahkan menikahi 2 saudara perempuan sekaligus. Perceraian dan kematian suami juga tidak bisa menghalangi mereka untuk menikahi janda dari istri-istri mereka. Selain itu, perzinaan menyebar luas di masyarakat, dan hanya sebagian kecil individu dengan moralitas yang tinggi yang tidak akan terlibat dalam tindakan tersebut. Untuk pembahasan yang kedua yakni mengenai dakwah secara terang-terangan, di mana dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dakwah tersebut dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 100-216. Dakwah secara terang-terangan dilakukan pada tahun 615 sampai 623 Masehi. Rasulullah SAW berdakwah secara terbuka di kota Mekah menurut buku sejarah dan dakwah Nabi karya Dr. Andes Samsul Munir Amin, MA, di mana beliau menjelaskan bahwa dakwah Rasulullah SAW berani melakukan dakwah secara terbuka setelah masuknya Hamzah bin Abdul Muthalib dan Umar bin Khattab ke dalam agama Islam. Masuknya Khalifah Umar bin Khattab diyakini menambah kekuatan baru. Tahap-tahap dakwah Rasulullah SAW secara terang-terangan ini dilakukan beberapa tahap.
Di antaranya yang pertama, yaitu mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak mereka agar masuk Islam. Yang kedua, Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah yang bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Syafa yang letaknya tidak jauh dari Ka'bah. Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada semua yang hadir di Bukit Syafa agar mereka segera meninggalkan penyembahan mereka terhadap berhala-berhala. Dan mereka dianjurkan untuk menyembah atau menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pemelihara alam semesta. Rasulullah SAW juga menegaskan kepada mereka jika peringatan yang telah disampaikan harus dilaksanakan, dan jika mereka melaksanakan tentu akan meraih ridho ilahi, mereka akan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Namun apabila peringatan tersebut diabaikan oleh mereka, tentu mereka akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka sengsara di dunia maupun di akhirat. Tahap yang ketiga, yakni Rasulullah SAW menyampaikan seruan dakwahnya kepada para penduduk di luar kota Makkah. Sejarah mencatatkan bahwa penduduk di luar kota Makkah yang masuk Islam, diantaranya yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau seorang tokoh dari kaum Ghifar yang bertempat tinggal di sebelah barat Laut Makkah. Beliau menyatakan dirinya di hadap Rasulullah SAW bahwa beliau memilih untuk masuk Islam. Keislamannya tersebut kemudian diikuti oleh kaumnya. Yang kedua ada Tufail bin Amr ad-Dausi, di mana beliau adalah seorang penyair terpandang dari kaum Daus yang bertempat tinggal di wilayah barat kota Makkah. Beliau menyatakan diri masuk Islam di hadapan Rasulullah SAW juga. Keislamannya tersebut diikuti oleh ayah, istri, keluarganya, bahkan kaumnya. Dakwah Rasulullah SAW terhadap penduduk Madinah, para penduduk Madinah secara bergerombol memilih untuk masuk Islam langsung di hadapan Rasulullah SAW. Yang pertama, pada tahun 620 Masehi telah masuk Islam dari suku Aus dan Khazraj sebanyak 6 orang. Pada tahun kedua, yakni 621 sebanyak 13 orang, dan pada tahun terakhir ada di ketiga tahun berikutnya, di mana lebih banyak lagi orang-orang yang memilih untuk masuk Islam. Pembahasan selanjutnya yakni membahas mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq serta Umar bin Khattab, di mana masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq dimulai dengan memberantas nabi-nabi palsu, gerakan kaum murtad, gerakan kaum munafik yang telah menentang untuk membayar zakat. Gerakan-gerakan tersebut biasanya disebut dengan gerakan anti pemerintahan. Munculnya gerakan-gerakan penentang pemerintahan ini disebabkan karena banyaknya dari sebagian masyarakat iri akan keberhasilan yang telah dicapai oleh Rasulullah SAW dalam mengembangkan agama Islam. Di bidang keagamaan, Abu Bakar mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran menjadi mushaf. Kemudian Abu Bakar memerintahkan Sa'id bin Thabit untuk mengumpulkannya ke dalam satu mushaf. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab, yakni serang penakluk, di mana Umar bin Khattab berhasil menaklukkan banyak wilayah di negeri Syam. Beliau juga berhasil menaklukkan daerah Mesir. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab yang telah berhasil ditaklukkan, yaitu yang pertama, beliau berhasil menaklukkan kawasan sebelah barat negeri Syam, di mana melalui perang Yarmouk pada tahun 14 Hijriah atau 635 Masehi, di mana khilafah kaum muslimin yang berjumlah 24.000 berada di bawah panglima perang Khalid bin Walid yang berperang melawan pasukan Romawi yang jumlahnya lebih dari 200.000 orang. Kemudian yang kedua, beliau berhasil menaklukkan Damaskus dan kota lainnya yang berada di Syam. Yang ketiga, beliau dalam pembukaan Baitul Maqdis, pasukan Islam melakukan pengepungan terhadap Baitul Maqdis. Yang keempat yaitu Umar bin Khattab berhasil menaklukkan wilayah pantai Syam. Yang kelima yaitu Umar juga berhasil menaklukkan Mesir pada tahun 20 Hijriah atau
640 Masehi. Kawasan selanjutnya yakni kawasan timur atau Persia, di mana Umar bin Khattab berhasil menaklukkan kawasan tersebut melalui Perang Namarik, Perang Jisr, Perang Buwaid, Perang Qadisiyah, dan penaklukan ibu kota Persia, yang berakhir Kekaisaran Persia kaum muslimin terus menuju Madain. Penaklukan Jalaulah, kemudian ada penaklukan Astahar, dan yang terakhir yaitu penaklukan ke berbagai wilayah Persia lain oleh pasukan Islam pada tahun 22 Hijriah sampai 23 Hijriah. Setelah itu pasukan Islam melakukan penaklukan ke seluruh kota yang berada di Persia. Selanjutnya adalah pembahasan Khulafatur Rasyidin, di mana pada pembahasan ini mencakup Khalifah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, fungsi sebagai Rasulullah tidak dapat digantikan oleh manusia siapapun di dunia ini. Karena pemilihan fungsi tersebut adalah hal mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fungsi beliau sebagai kepala pemerintahan serta pemimpin masyarakat harus ada yang menggantikannya. Pemerintahan Islam dipimpin oleh 4 orang sahabat terdekat Rasulullah. Kepemimpinan dari para sahabat Rasulullah SAW disebut sebagai Khulafatur Rasyidin atau para pengganti yang mendapat bimbingan ke jalan yang lurus. Setelah kabar wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebar, sejumlah tokoh dari kaum Muhajirin dan Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, Madinah untuk berdiskusi tentang pemimpin umat Islam yang baru. Kemudian dipilihlah Umar bin Khattab menjadi khalifah. Peradaban Khulafatur Rasyidin menjadi salah satu peradaban yang penting dalam sejarah peradaban Islam. Karena di peradaban ini Islam dipertahankan setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW. Melihat setelah beliau wafat, banyak sekali orang-orang yang memilih untuk murtad atau keluar Islam dan enggan membayar zakat. Bahkan bermunculan orang-orang yang mengakui bahwa mereka adalah nabi. Hal tersebut diatasi oleh khalifah pertama yakni Abu Bakar As-Siddiq, di mana masa pemerintahannya mulai dikumpulkan mushaf Al-Quran. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq bukan hanya mempertahankan Khulafatur Rasyidin juga. Di masa kepemimpinan Umar bin Khattab, pengaruh Islam makin meluas dengan melakukan ekspansi keluar dari wilayah Arab. Pengaruh Islam di bawah kekuasaan Utsman bin Affan semakin melebar hingga ke wilayah Mesir, Syam yang mencakup Suriah, Palestina, dan Lebanon, Armenia, dan sebagian besar wilayah Persia di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan. Di bawah kepemimpinan Utsman bin Affan, beliau dikenal murah hati dan beliau mampu menata kepemerintahan dengan baik dari segi sistem pemerintahan hingga pembangunan armada laut serta ekspansi wilayah. Utsman juga melakukan kodifikasi mushaf Al-Quran karena isu nepotisme pemerintahan yang korupsi dan pemecatan gubernur utama dituntut untuk meletakkan jabatannya sebagai khalifah. Karena tuntunan mereka tidak dipenuhi, pengepungan pun terjadi. Setelah wafatnya Utsman bin Affan, situasi kacau terjadi. Kaum muslimin mendesak Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Masa pemerintahannya tidak berjalan mulus karena menghadapi berbagai penolakan, apalagi kerabat dekat Utsman bin Affan yang mendesak Ali bin Abi Thalib untuk menghukum pembunuh yang telah membunuh Utsman bin Affan, yang menyebabkan Perang Jamal dan Perang Siffin. Setelah konflik dengan Muawiyah bin Abu Sufyan diselesaikan dengan damai dengan cara arbitrase atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga. Ini membahas mengenai dinasti Umayyah yang dimana pemerintahan monarki, di mana monarki memiliki pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemerintah yang telah mengambil garis keturunannya untuk dijadikan sebagai penerus, baik itu dari jalur keluarga atau secara turun-temurun. Setelah masa Khulafatur Rasyidin, Umayyah merupakan negara monarki pertama yang ada dalam dunia Islam, dan keputusan tersebut merupakan keputusan pertama yang dianggap mengubah hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Muawiyah bin Abu Sufyan yang sangat berani dalam mengganti sistem khilafah menjadi monarki yang basicnya lebih pada keduniawian.
Awal mula terjadinya pemerintahan monarki Umayyah, yakni ketika Muawiyah ingin menobatkan anaknya, yakni Yazid bin Muawiyah, untuk dijadikan khalifah setelah dirinya wafat. Metode pemilihan khalifah pada masa Abu Bakar As-Siddiq serta Umar bin Khattab, di mana terdapat berbedanya situasi dan kondisi di masa Abu Bakar As-Siddiq serta Umar bin Khattab. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar, kriteria memilih khalifah ialah dengan memilih orang yang terbaik di antara mereka untuk dijadikan sebagai khalifah. Namun pada masa Muawiyah, sebagian manusia telah condong terhadap keduniawian. Sejak masa kekhalifahan Muawiyah, sistem pemerintahan berubah menjadi khilafah turun-temurun. Kejadian ini bermula ketika dia mengangkat Yazid sebagai penerus khalifah Bani Umayyah. Meski banyak rakyatnya yang tidak menerimanya, Muawiyah tetap menjadikan Yazid sebagai penerusnya. Ada satu orang pun yang mampu mengkritik kepemerintahan monarki tersebut. Dan monarki pada masa dinasti Umayyah ini merupakan sebuah perusahaan besar dalam sistem pemerintahan Islam. Sistem ini sebenarnya memiliki dampak positif dan negatif yang signifikan terhadap perkembangan Islam dan peradaban Islam. Meskipun berhasil menciptakan stabilitas dan ekspansi wilayah, sistem pemerintahan monarki ini juga memicu perpecahan dan menyimpang dari prinsip-prinsip dalam Islam. Pembahasan terakhir yakni mengenai Bani Abbasiyah, di mana periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, para khalifah memang orang-orang yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Peradaban dan kebudayaan Islam berkembang dan tumbuh mencapai kejayaan pada masa Bani Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan pada masa ini, Abbasiyah lebih menekankan pada perkembangan peradaban serta kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Dan puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid beserta anaknya, yakni Al-Maknun. Lembaga pendidikan pada masa Bani Abbasiyah mengalami perkembangan dan kemajuan yang sangat pesat. Hal tersebut sangat ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab. Terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dari kemajuan ilmu pengetahuan di Bani Abbasiyah. Yang pertama yakni terjadi asimilasi antara bahasa Arab dengan bahasa dari negara lain yang sebelumnya telah mengalami kemajuan di bidang ilmu pengetahuan. Pada masa Bani Abbasiyah juga asimilasi terhadap banyak negara non-Arab berjalan secara efektif dan bermanfaat. Pengaruh India terlihat pada bidang kedokteran, matematika, astronomi, sedangkan pengaruh dari Yunani yaitu terdapat di bidang penerjemahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang filsafat. Yang kedua yakni gerakan atau proses penerjemahan berlangsung dalam 3 tahap. Yang tahap pertama di mana terjadi pada masa Khalifah Al-Mansur sampai Haslan ar-Rasyid. Pada tahap tersebut terdapat buku-buku di bidang astronomi serta logika yang akan diterjemahkan, serta buku-buku di bidang filsafat dan kedokteran sering diterjemahkan pula. Pada era Harun ar-Rasyid merupakan era kejayaan Bani Abbasiyah. Pada periode tersebut, kota Baghdad mencari puncak kemakmuran yang belum pernah dicapai sebelumnya. Ilmu-ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah, yakni ilmu kedokteran. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya Yundisapur Medical College dan Haran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.